Oke, baik. Kembali lagi bersama saya, Rizky Saputra dari Uda Coding. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara YRN dengan NPM. Pada dasarnya, YRN dengan NPM atau Node Package Manager ini adalah sama-sama package manager ya yang ada, yang kita bisa gunakan perintahnya. Tetapi secara detailnya nanti kita akan bahas di sini. Nah, YRN itu adalah open source package manager untuk memanage project JavaScript kita. Sekilas mirip dengan NPM karena YRN sendiri berfungsi membantu kita memanage package dengan menggunakan registry NPM. Kemudian YRN dikembangkan karena pertimbangan keamanan dan konsistensi. YRN mencatat versi modul yang kita install dalam yrn.log. Hal ini berbeda dengan menggunakan YRN, kita akan bergantung pada versi modul di package.json, di mana berbagai versi dapat tertera pada satu modul yang sama. YRN sendiri juga cepat dapat menginstal modul-modul yang ada di package karena dia menginstal secara paralel dan bersamaan. NPM biasa akan menginstal satu per satu. Jadi di sini kita dapat highlight ya. Jadi kalau untuk IRN sendiri itu dia cukup cepat untuk menginstal karena dia menginstal secara paralel atau bersamaan, sedangkan NPM itu dia menginstal satu per satu. Nah, ini bersumber dari kata kode, kemudian ini pertanyaan di sini, nanti bisa klik di sini ya. Nah, kemudian di sini kita akan familiar dengan beberapa sintak, ya ini dari npm ini, npm run start dev, kemudian nest, kemudian g as user, g di sini itu adalah generate ya, kemudian s itu adalah service, kemudian co ini adalah controller, kemudian mo itu adalah module gitu. Nah, nanti secara otomatis nanti dia akan generate codingannya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan command yrn, nanti dia akan ada yrn add prisma minde, kemudian yrn prisma init, kemudian yrn prisma db push, seperti itu. Nah, di sini ini adalah contoh ya, nanti ketika kita misalnya membuat sebuah application task management, nah nanti di sini ketika kita membuat sebuah task management application, jadi modul-modul yang akan kita gunakan dia adalah seperti ini, dia ada task controller, kemudian ada service, kemudian repository, kemudian entity, kemudian ada status validation dan lain-lain, kemudian untuk out module nanti dia juga ada gitu. Jadi secara minimal itu dia ada controller, service, dan modul seperti itu. Nanti dia untuk selanjutnya kita bisa membahas tentang repository, kemudian JWT strategi dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh dari endpoint kalau kita menggunakan task ya, atau task di sini adalah projectnya. Jadi nanti dia task secara general itu ada task, kemudian task ID ini untuk mengambil berdasarkan ID, kemudian kita menggunakan metodenya post gitu ya. Nanti dia task, kemudian untuk delete-nya ada task ID, nanti metodenya delete, kemudian untuk update itu status, kemudian page ya di sini, atau put juga bisa, kemudian kita update task seperti itu. Nah, ini adalah perkiraan untuk endpointnya. Dan nanti kalau untuk out, itu contoh endpointnya adalah out, kemudian sync up, kemudian sync in dengan menggunakan metode post seperti itu. Nah, nanti ke depannya setelah ini kita akan membahas tentang contoh project ya, project dengan menggunakan Node.js-nya ini untuk membuat sebuah backend, kemudian bagaimana kita mengakses dan lain-lain seperti itu.